Selamat datang kembali di sesi telaah kita. Hari ini kita mau bahas sesuatu yang kayaknya relevan banget buat banyak orang, resiliensi, ketahanan gitu ya. Iya, Kebanyakan dari kita kan mikirnya resiliensi itu soal seberapa kuat kita bisa bertahan ya. Kayak powering through aja gitu, lewatin badai. mindset pokoknya tahan banting. Nah, tapi ada satu artikel menarik nih yang kita jadikan acuan utama. Judulnya Resilience is about how you recharge, not how you endure. Penulisnya Sean Asher dan Michelle Gillan. Oh ya, itu HBR ya? Betul, dan pandangannya ini lumayan beda loh. Malah bisa dibilang agak mengejutkan. Jadi, misi kita sekarang, yuk kita bongkar bareng-bareng apa sih maksudnya resiliensi menurut riset ini dan kenapa ini penting buat Anda. Menarik banget sih pergeseran cara pandang ini. Dulu kita kagum sama orang yang kayaknya nggak ada capeknya kerja terus. Iya kan? Kelihatan kuat banget. Tapi riset baru, termasuk yang kita bahas ini, nunjukin kalau kunci ketahanan itu justru di kemampuan kita buat recharge, isi ulang energi. Bukan cuma soal bertahan habis-habisan. Jadi bukan berarti nggak boleh kerja keras ya? Oh, bukan itu. Kerja keras tetap perlu. Tapi gimana caranya biar berkelanjutan, nggak malah jadi burnout? Nah, mari kita lihat kenapa pendekatan bertahan terus itu keliru. Oke. Langsung aja nih, jadi ide intinya Asher dan Gillan ini bilang kalau maksain diri pas udah capek, mikirnya biar tambah tahan banting, itu justru resep pasti buat burnout, kelelahan parah. Justru kontraproduktif ya jadinya. Banget. Mereka kasih contoh bagus. Anda bayangin deh, pas mau pergi liburan atau perjalanan dinas, kan biasanya sibuk banget tuh sebelumnya. Wah iya, beresin kerjaan numpuk, packing, telepon ini itu. Nah, kita ngerasa produktif banget kan, wah kelar semua nih. Tapi sadar nggak, kita itu lagi nguras tangki energi sampai kering, tanpa jeda buat isi ulang yang benar. Iya juga ya. Kayak lari maraton tapi nggak minum-minum. Persis, bukannya nambah stamina, malah bikin ambruk lebih cepat. Dan penjelasan ilmiahnya nih, ini yang menarik. Otak kita itu butuh jeda dari kondisi siaga mental tinggi atau high mental arousal. Siaga mental tinggi, maksudnya gimana tuh? Ya, kondisi pas kita lagi fokus banget, tegang, waspada. Nah, istirahatnya itu bukan sekedar berhenti kerja. Oh, jadi bukan cuma nutup laptop gitu ya? Bukan. Kalau Anda berhenti balas email, tapi langsung buka medsos lihat debat politik panas, atau nonton berita kriminal yang bikin deg-degan, itu otak belum beneran istirahat. Masih tegang berarti ya? Masih mode awas. Sistem saraf simpatiknya masih aktif, hormon stres masih keluar. Itu belum pemulihan sejati. Ibaratnya mindahin gigi mobil dari 4 ke 3, belum netral apalagi parkir. Wow, oke. Jadi jenis istirahatnya penting banget ya, bukan cuma lamanya. Betul. Dan ini, konsekuensinya lumayan loh. Terutama soal nilai pemulihan itu sendiri. Di sumber yang sama dibilang, semakin tinggi tuntutan kerjaan atau stres yang Anda hadapi, Justru semakin penting pemulihan yang berkualitas. nah, bukan malah dikurangin pas lagi sibuk, tapi justru ditambah atau ditingkatkan kualitasnya. Dan pemulihan ini mesti dilihat sebagai sesuatu yang aktif, disengaja. Bukan pasif nunggu energi balik sendiri. Aktif dan disengaja. Setuju banget. Dan ini nyambung nih sama temuan dari riset lain soal mindfulness. Oh ya, mindfulness atau kesadaran penuh itu ya? Iya, ada riset yang nunjukin kalau latihan mindfulness, ya, sekitar 30 menitan lah sehari, itu secara harfiah bisa melatih ulang otak kita. Melatih ulang otak, di mana caranya? Jadi, aktivitas otak itu terbukti bergeser. Dari yang tadinya dominan di sisi kanan, yang banyak hubungannya sama stres, emosi negatif, pindah ke sisi kiri. Sisi kiri ini lebih ke arah tenang, fokus, emosi positif. Wah, keren banget. Nah, ini contoh nyata pemulihan aktif yang secara fisiologis bantu bangun resiliensi dari dalam. Bukan cuma nahan napas pas lagi stres. Ini jadi penting banget ya buat Anda yang dengerin. Artinya, cara kita lihat periode sibuk atau stres itu perlu diubah. Jangan cuma nanya gimana caranya biar kuat lebih lama, tapi mungkin lebih ke gimana ya cara nyelipin jeda pemulihan yang efektif di tengah kesibukan ini. Nah, disinilah konsep berhenti secara strategis atau strategic stopping itu masuk. Strategic stopping, berhenti yang direncanakan gitu ya. Iya, bukan berhenti karena udah nggak kuat sama sekali, tapi secara sadar kita jadwalin jeda buat recharge sebelum benar-benar kehabisan bensin.
Kayak atlet lah, ada jadwal istirahatnya di tengah latihan keras. Jadi ini soal ngelola energi dengan pintar ya, bukan cuma maksa badan terus-terusan. Coba Anda bayangin, bedanya ngerjain laporan penting pas energi tinggal 10% sama setelah istirahat sebentar yang bikin fokus balik. Hasilnya pasti beda kan? Jelas beda kualitasnya. Jadi kalau kita rangkum nih ya, temuan dari sumber-sumber ini, resiliensi sejati itu bukan soal punya daya tahan kayak baja, nggak ada habisnya. Bukan kayak mesin ya? Bukan, tapi lebih ke soal nemuin ritme yang sehat. Ritme antara kerja keras, fokus tinggi, sama periode pemulihan yang disengaja dan berkualitas. Kuncinya di situ. Kelola energi lewat recharge strategis, bukan sekedar paksain diri sampai burnout. Oke, jadi kesimpulan utamanya fokus ke cara Anda memulihkan energi, bukan cuma seberapa kuat Anda bertahan. Ubah cara pandang dari sekedar endurance jadi recharge yang cerdas. Tepat. Dan mungkin sebagai penutup nih, satu hal buat Anda renungkan. Kalau kita tarik lebih jauh lagi, mungkin definisi kuat yang sebenarnya perlu kita lihat ulang. Gimana tuh? Mungkin kekuatan sejati itu bukan soal seberapa lama Anda bisa nahan tekanan sampai akhirnya retak, tapi seberapa pinter Anda bisa mengintegrasikan jeda dan pemulihan berkualitas ke dalam siklus kerja Anda sehari-hari. Jadi bikin ketahanan itu jadi sesuatu yang berkelanjutan ya? Betul, bukan jalan pintas menuju kelelahan kronis. Nah, pertanyaan buat Anda. Kira-kira, langkah berhenti strategis pertama apa nih? Sekecil apapun, yang bisa Anda mulai coba masukin ke rutinitas harian atau mingguan Anda, mulai hari ini.